Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mitra muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali akan mendengarkan sebuah kisah yang luar biasa. Dan ini langsung dikisahkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat beliau. Sebuah kisah yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dan diabadikan di dalam kitab Al-Imam Muslim dalam Sahih beliau. Mari kita simak kisahnya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, pada zaman dahulu ada seorang raja, dia memiliki seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir ini semakin tua, dia berkata kepada sang raja, "Sesungguhnya usiaku telah tua dan ajalku sudah dekat. Karena itu, utuslah kepadaku seorang anak muda yang aku akan mengajari ilmu sihir. Dia akan menjadi penerusku dan pewaris kemampuanku." Raja itu pun akhirnya mengirimkan utusan untuk mencari seorang anak muda yang menjadi calon murid bagi si tukang sihir. Seorang calon murid yang akan belajar sihir dari si tukang sihir tersebut. Singkat cerita, akhirnya sang raja menemukan calon murid untuk si tukang sihir tersebut. Dan calon murid ini adalah seorang pemuda. Akhirnya pemuda ini dipanggil dan dia diperintahkan untuk menuju rumah si tukang sihir. Tentu saja tujuan utamanya adalah untuk setiap saat datang belajar ilmu sihir. Disebutkan bahwasanya ketika dalam perjalanan menuju rumah tukang sihir tersebut dari istana raja, anak muda ini mendapati sebuah rumah dan rumah tersebut adalah rumah seorang rahib, seorang pendeta. Karena penasaran, pemuda tersebut akhirnya singgah sejenak di tempat sang rahib. Kemudian dia mendengar ucapan-ucapan petuah-petuah dari sang rahib tersebut. Ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah, dan ternyata mitra muslim yang dirahmati Allah, anak muda ini begitu kagum dengan ucapan-ucapan sang rahib tersebut. Ucapan sang rahib benar-benar masuk ke dalam hatinya. Ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah dan kebenaran. Demikianlah setiap kali anak muda ini hendak ke rumah si tukang sihir untuk belajar sihir, dia singgah terlebih dahulu ke tempat sang rahib untuk berbincang-bincang, mendengarkan ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah dari sang rahib. Seperti itulah hari-hari yang pemuda itu lalui, hingga pada suatu ketika pemuda ini terlambat sampai di tempat si tukang sihir. Lalu apa yang terjadi? Ketika tukang sihir mengetahui pemuda ini datang terlambat, maka tukang sihir pun marah besar dan pemuda ini sampai dipukuli oleh si tukang sihir. Kejadian tersebut akhirnya disampaikan kepada sang rahib, dan sang rahib ini ingin menyelamatkan pemuda ini. Akhirnya sang rahib mengatakan kepada pemuda ini, "Jika si tukang sihir itu memukuli engkau, engkau bisa beralasan, 'Aku terlambat karena ada urusan di keluargaku.' Dan jika engkau terlambat pulang ke rumah keluargamu dan khawatir keluargamu merasa resah dan marah kepadamu, engkau katakan saja, 'Aku terlambat karena aku belajar kepada tukang sihir.'" Pada suatu hari, pemuda ini mendapati ada seekor binatang besar yang menghalangi jalan dan menyebabkan para pengguna jalan ketakutan.
orang-orang yang tidak bisa lewat. Maka di saat itulah pemuda itu menguji ilmu mana yang diridhoi Allah. Apakah ilmu dari sang rahib atau si tukang sihir? Kemudian dia mengambil sebuah batu dan mengatakan, "Ya Allah, jika ajaran-ajaran dari sang rahib yang lebih engkau cintai daripada ajaran si tukang sihir, maka binasakanlah binatang yang mengganggu manusia ini." Maka dia melempar binatang tersebut, dan dengan izin Allah, seketika binatang besar tersebut tewas. Seperti sebelum-sebelumnya, kejadian itu kembali ia ceritakan kepada sang rahib. Maka sang rahib mengatakan, "Wahai nak, sekarang engkau sudah lebih hebat daripada aku. Wahai nak, engkau sudah mencapai suatu tingkatan yang telah aku lihat sendiri. Dan suatu saat engkau akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika engkau diuji mendapatkan cobaan, maka janganlah engkau bercerita tentang aku. Jangan engkau menunjukkan tentang jati diriku dan keberadaanku." Demikianlah ucapan-ucapan sang rahib. Dia berpesan kepada sang pemuda tersebut, dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mendapatkan karomah. Dia bisa mengobati anak-anak yang lahir dalam keadaan buta, jadi mampu melihat. Dan dia bisa mengobati orang-orang yang punya penyakit sopak atau belang. Dan dia mengobati banyak orang, sehingga dia menjadi sosok yang terkenal di kalangan masyarakat ketika itu. Karena kemampuannya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu mengobati orang-orang yang sakit. Dan kisah dari pemuda ini berlanjut hingga pada suatu ketika berita ini terdengar sampai ke teman duduk sang raja. Lalu apa yang terjadi? Mitra muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar kabar berita tentang sang pemuda tersebut. Teman duduk sang raja ini ingin pergi menemuinya dan berharap bisa menyembuhkan dirinya dari kebutaan. Pada saat teman duduk sang raja bertemu dengan pemuda ini, dia sudah mengumpulkan banyak harta, banyak hadiah untuk diserahkan kepada pemuda tersebut jika bisa menyembuhkan atau mengembalikan penglihatannya. Tetapi apa yang dikatakan pemuda tersebut? "Aku ini sebenarnya tidak bisa menyembuhkan siapapun. Yang menyembuhkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kalau engkau mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku akan berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkanmu. Insya Allah engkau akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Inilah ucapan pemuda yang keimanannya penuh dengan tauhid. Akhirnya teman sang raja mau beriman dan mau mengikuti nasihat-nasihat si pemuda tersebut. Dan dengan izin Allah, setelah pemuda ini berdoa dan memohon kesembuhan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan teman sang raja tersebut. Teman sang raja ini kembali ke istana dan bertemu dengan sang raja. Raja ini terkejut karena melihat temannya yang tiba-tiba bisa melihat. Kemudian raja ini bertanya, "Siapa yang mengembalikan penglihatanmu?" Teman sang raja ini dengan beraninya mengatakan, Allah Rabbku, dialah yang telah mengembalikan penglihatanku ini."
Maka si raja pun marah. "Apakah engkau punya Tuhan selain aku?" kata si raja ini dengan penuh amarah dan murka. Temannya ini dengan penuh keberanian dan ketenangan mengatakan, "Sebenarnya Robku, Tuhanku adalah Allah, dan Dia juga adalah Robmu, Tuhanmu." Akhirnya sang raja murka dan menangkap dan menyiksa temannya tadi. Dia ditangkap, kemudian disiksa, dizalimi. Kemudian raja berusaha untuk mencari pemuda yang disebut-sebut telah mengobati temannya tersebut dan mengislamkan temannya. Singkat cerita, pemuda itu ditangkap dan dibawa ke hadapan sang raja. Dan sang raja tersebut mengatakan kepadanya, "Telah sampai kabar kepadaku bahwasanya sihirmu mampu menyembuhkan orang yang buta dan yang memiliki penyakit belang atau sopak, dan engkau melakukan ini dan itu." Pemuda tersebut dengan beraninya dan penuh dengan keyakinan mengatakan, "Saya ini sebenarnya tidak bisa menyembuhkan siapapun. Yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Akhirnya sang raja ini menangkap dan menyiksa terus-menerus si pemuda tersebut. Dan akhirnya terpaksalah pemuda ini bercerita bahwasanya yang mengajarkan ajaran tauhid kepadanya adalah seorang rahib. Kejadian ini membuat kita berpikir, mengapa pemuda ini melanggar pesan dari sang rahib? Bukankah sang rahib sudah berpesan untuk tidak mengatakan tentangnya? Tidak boleh bercerita kepada siapapun tentang keberadaannya jika ia mendapatkan ujian. Tapi sang pemuda ini memiliki rencana tersendiri. Apakah rencana pemuda tersebut? Mitra Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan kisah Ashabul Ukhdud ini. Setelah sang pemuda ini mengatakan bahwa ia belajar ajaran tauhid pada seorang rahib, maka sang raja pun mencari dan menangkap rahib tersebut dan memaksa rahib tersebut untuk kembali kepada agama nenek moyangnya. Tentu sang rahib tersebut menolak, dan ini menjadikan sang raja bertambah murka dan marah. Maka sang raja meminta untuk didatangkan kepadanya gergaji, dan dia menyiksa rahib tersebut. Dia membelahnya menjadi 2 bagian dengan gergaji tersebut. Sungguh zalim dan sungguh bengis. Setelah itu, sang raja juga memanggil teman lamanya yang tadinya buta, kemudian sembuh bisa melihat. Raja ini pun mengatakan kepada temannya, "Kamu harus kembali kepada agamamu yang lama." Temannya tersebut menolak sebab keimanan yang sudah masuk ke dalam hati. Maka si raja pun menggergaji teman ini dan terbelah menjadi 2. Sungguh ujian keimanan yang sangat dahsyat dan berat bagi umat-umat terdahulu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sang raja ini memanggil si pemuda. Kemudian dia berkata, "Kembalilah engkau kepada agamamu yang semula." Pemuda ini pun menolak. Maka sang raja memanggil para prajuritnya dan memerintahkan prajuritnya untuk membawa pemuda ini ke puncak gunung. Dia memerintahkan, jika pemuda ini mau kembali kepada agamanya yang semula, maka lepaskanlah. Tapi jika dia menolak, maka lemparkanlah dia. Maka para prajurit tersebut menyeret pemuda ini dan membawanya ke atas gunung. Pemuda ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ya Allah, jagalah aku, selamatkan aku. Cukup Engkau sebagai penolongku, cukup Engkau bagiku. Berbuatlah kepada mereka, ya Allah, sesuai dengan kehendak-Mu. Maka seketika itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan gunung tersebut berguncang hebat. Maka segenap prajurit tersebut tergelincir jatuh. Yang selamat hanya satu, hanya pemuda ini saja. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemuda ini lantas kembali menemui sang raja. Raja pun terheran-heran, bagaimana pemuda ini bisa selamat sementara prajuritnya tidak ada yang datang kembali. Raja ini bertanya kepada si pemuda, "Apa yang dilakukan oleh prajurit-prajuritku terhadapmu?" Pemuda ini mengatakan, "Allah telah menolongku. Allah telah menyukupkan aku dengan penjagaannya." Maka kembali si raja menangkap pemuda tersebut dan memerintahkan kepada prajuritnya untuk membawa pemuda ini ke tengah laut. Kemudian raja mengatakan, "Jika anak muda ini mau kembali kepada agama dia yang sebelumnya, maka lepaskan dia. Jika tidak, tenggelamkan dia di tengah laut." Akhirnya perintah sang raja yang zalim dan bengis ini dijalankan oleh para prajuritnya. Pemuda ini dibawa ke tengah laut. Dia dipaksa untuk kembali ke agamanya yang semula. Tetapi pemuda ini tetap menolak. Maka ketika para prajurit ini hendak menenggelamkan pemuda ini di tengah laut, pemuda ini pun mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, selamatkan aku dengan cara yang Engkau kehendaki dari keburukan mereka, ya Allah." Maka Allah menjadikan semua prajurit itu terjatuh. Perahu yang membawa prajurit dan pemuda ini karam. Semua prajurit tidak ada yang selamat. Yang selamat hanya satu, yaitu hanya pemuda ini. Akhirnya pemuda ini pun kembali menemui si raja dengan tenang dan penuh keyakinan. Sang raja pun terheran-heran, "Apa yang telah dilakukan oleh para prajurit kepadamu? Apa yang terjadi?" Pemuda ini pun mengatakan, "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkanku dari keburukan mereka." Lantas pemuda ini mengatakan, "Engkau tidak akan mampu bisa membunuhku sampai engkau mau melakukan perintahku." "Apa itu? Apa maumu?" jawab sang raja. Maka sang pemuda membalas dan rencana pun dimulai. "Hendaklah engkau mengumpulkan seluruh rakyatmu di satu tempat. Kemudian silahkan engkau salib aku. Engkau ikat aku di sebuah batang pohon. Kemudian silahkan ambil satu anak panah dari sarung panahku dan letakkanlah dia di busur. Arahkan kepadaku. Kemudian ucapkanlah, 'Bismillahirrabbilgulam,' dengan menyebut nama Allah, Tuhan pemuda ini. Kemudian lepaskanlah anak panah tersebut mengarah tepat kepadaku. Kalau engkau mau melakukan itu, engkau bisa membunuhku." Akhirnya, apa yang terjadi? Mitra Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya sang raja melakukan permintaan pemuda tersebut. Dia mengumpulkan segenap rakyatnya. Seluruh manusia dikumpulkan di satu tempat untuk menyaksikan kejadian tersebut. Si pemuda ini kemudian diikat di sebatang pohon.
Kemudian diambil satu anak panah, diarahkan kepada pemuda tersebut. Kemudian sebelum melepaskan anak panah tersebut, mereka mengatakan Bismillahirrabbilgulam, dengan menyebut nama Allah, Robnya pemuda ini. Anak panah pun dilepaskan, tepat mengenai sasaran anak muda tersebut. Dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, akhirnya anak muda ini pun menemui syahidnya. Dia wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lantas, apa yang terjadi setelah itu? Semua rakyat yang hadir yang menyaksikan peristiwa tersebut mengatakan, Amanna birabbil gulam, Amanna birabbil gulam. Kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini. Kami beriman kepada Allah, Rabbnya pemuda ini. Semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut, mereka semua beriman. Lalu ada seseorang yang datang menghadap sang raja. Kemudian dia berkata, Lihatlah ini. Lihatlah kejadian yang engkau khawatirkan terjadi, yang engkau takutkan akhirnya terjadi. Sungguh, apa yang engkau khawatirkan dan takutkan ini demi Allah sudah terjadi. Semua manusia sudah beriman. Tetapi ini justru menjadikan kesombongan sang raja ini meluap-luap. Kemurkaannya menjadi-jadi. Lantas, apa yang akan dia lakukan? Dia melakukan tindakan yang sangat bengis. Raja ini memerintahkan untuk digalinya parit. Digali parit-parit di setiap persimpangan jalan. Kemudian dia berkata, Siapa yang menolak kembali kepada agamanya yang semula, maka lemparkanlah mereka ke dalam parit-parit tersebut, lalu kemudian bakar mereka semua. Akhirnya para prajurit melakukan perintah sang raja. Orang-orang tetap tidak mau kembali ke agamanya yang semula dan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka semua dilemparkan ke dalam parit-parit tersebut untuk dibakar. Sampai suatu saat ada seorang wanita yang diseret-seret, wanita yang sedang menggendong bayinya. Ketika hendak ia akan dilemparkan ke dalam parit tersebut, yang apinya tengah berkobar-kobar dengan dahsyat, wanita ini pun sempat ragu. Dia mundur. Dia mundur bukan karena ingin murtad kembali. Dia hanya khawatir akan bayinya karena kasih sayang seorang ibu. Maka Allah berkehendak lain. Allah jadikan tiba-tiba bayi tersebut bisa bicara. Dan kalimat yang diucapkan bayi tersebut kepada ibunya adalah, Ya umma, asbiri. Wahai ibuku, bersabarlah engkau. Sesungguhnya engkau berada di atas jalan kebenaran. Ucapan itu yang menjadikan sang ibu ini mantap hatinya, dan dia berjalan menuju parit yang berkobar-kobar tersebut. Inilah kisah Ashabul Uhdud yang Allah firmankan dalam surah Al-Buruj. Fatakbiru ya ulil absar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.